Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika B MA 1102. Saya Erik dari tim Matematika B. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai turunan. Secara khusus kita akan membahas turunan sebagai fungsi dan beberapa eh, sifat-sifat turunan. Nah, pertama kali kita melihat mengulang terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan turunan fungsi f di titik A. Maka turunan fungsi f dia disebut turunan fungsi f di titik A atau dinotasikan f aksen A kalau limitnya ini ada. Limitnya ini ada. Maaf ini salah. Seharusnya ini untuk h mendekati 0 ya. Nah, kalau saya ganti A-nya ini sebagai variabel X, saya punya f aksen X itu adalah limit dari, maaf ini juga salah, H mendekati 0 dari Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H. Ini sama dengan juga limit dari, ini juga salah, Y mendekati X dari Fy min Fx dibagi dengan Y min X. Nah, dengan cara seperti ini, saya bisa melihat f aksen itu sebagai fungsi baru. Yaitu yang kita sebut, fungsi, turunan. Secara geometris dia adalah kemiringan dari garis singgung dari grafik f, di titik x, fx. Nah, ini ada latihan, kamu bisa mencoba, melihatnya. Di sini juga latihan, kamu harus menguasai bagaimana mencari turunan menggunakan, definisi limit. Nah, berikutnya kita akan mau masuk ke, sifat keterdiferensialan. Sebelum masuk ke sifat keterdiferensialan, kita berbicara dulu apa yang dimaksud dengan fungsi yang terdiferensialkan. Fungsi f disebut terdiferensialkan di A jika f aksennya ada. Saya bisa memperluas definisi ini pada interval buka, interval tutup, interval setengah buka atau setengah tutup. Kapan dia, terdiferensialkan atau punya turunan atau terdiferensialkan pada interval ini kalau dia terdiferensialkan pada setiap titik di interval. Di sini juga saya punya notasinya. Notasinya ini kadang-kadang pakai, operator juga notasinya, atau kadang-kadang pakai notasi Leibniz seperti ini. Ini simbol evaluasi, beberapa kamu sudah pernah lihat di SMA ya, tinggal kamu membiasakan kembali. Nah, perlu kamu lihat bahwa kalau saya punya fx, kalau saya lihat dari, definisi turunan, ternyata fungsi fx sama dengan mutlak x ini tidak terdiferensialkan pada x sama dengan 0. Eee, nah, ini jadi sekarang kita masuk ke sifat yang kita mau lihat, yaitu hubungan antara keterdiferensialan dan kekontinuan. Kalau dia terdiferensialkan, maka dia kontinu. Artinya keterdiferensialan menyebabkan kekontinuan. Kita juga bisa memakai, kontraposisinya. Kalau F tidak kontinu di A, maka F juga tidak terdiferensialkan di A. Perhatikan bahwa converse dari sifat ini tidak berlaku. Ketika f-nya kontinu, maka f-nya itu belum tentu terdiferensialkan. Contohnya adalah fx sama dengan mutlak x yang kita bahas, yang kita sempat sebut sebelumnya. Nah, secara geometris, apa yang dimaksud dengan f-nya itu terdiferensialkan pada titik A? Secara geometris yang terjadi adalah ketika saya perbesar, gambar ini saya perbesar lagi, maka kalau fungsinya terdiferensialkan di titik ini, kalau saya perbesar dia akan menjadi garis lurus dan kemiringan dari garis lurus ini diberikan oleh gradien garis singgung di titik A, ya diberikan oleh f aksen A. Dalam kasus f tidak terdiferensialkan, saya punya contohnya seperti ini. Begitu saya perbesar terus, dia tidak menjadi garis. Nah, jadi fungsi yang terdiferensialkan yang akan kita bahas itu yang seperti apa saja? Nah, fungsi yang tidak terdiferensialkan yang akan kita bahas yang seperti ini. Kalau dia tidak kontinu berdasarkan sifat tadi ya, kalau tidak kontraposisi dari, sifat tadi. Kalau dia tidak kontinu, pasti dia tidak terdiferensial. Ini juga tidak terdiferensialkan kenapa? Karena kalau saya bisa, berbicara sedikit, ini tentang, turunan kiri dalam tanda kutip tidak sama dengan turunan kanannya. Atau ketika kemiringan garis singgungnya ketika X mendekati A itu akan menuju plus atau minus tak hingga. Kemiringan plus atau minus tak hingga. Maka dia tidak terdiferensialkan. Maka untuk fungsi yang tidak terdiferensialkan, secara grafis saya bisa membayangkan ketiga hal ini. Ya, ketiga hal ini adalah kasus fungsi yang tidak terdiferensialkan di titik A yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Selanjutnya kita mau masuk ke turunan tingkat tinggi.
Di sini, pertama kali saya melihat tentang notasinya, ini notasi Leibniz-nya ddx turunan terhadap x dari dy dx, yaitu bisa saya tulis dalam notasi d kuadrat y dx kuadrat. Apa artinya turunan kedua? Artinya turunan dari f aksen, turunan dari f aksen, turunan dari turunan pertama. Apa artinya turunan ketiga? Berarti turunan dari, turunan fungsi turunan kedua, dan seterusnya saya bisa dapatkan untuk, turunan ke n. Jangan lupa notasinya ada tanda kurungnya ya, untuk membedakan dengan pangkat n. Nah, saya mau masuk ke sifat terakhir, interpretasi terlebih dahulu, maaf. Interpretasi dari f double aksen x, ingat kalau f aksen x itu adalah laju perubahan fx terhadap x, kalau f double x aksen x itu apa? Itu adalah laju perubahan f aksen di titik x, laju perubahan f aksen di titik x, atau secara geometris kemiringan dari kurva y sama dengan f aksen x di titik x, maaf ini f aksen x. Oke ya. Atau kalau saya melihat dari sisi yang lain, ini adalah laju, f aksen itu adalah laju perubahan ya, laju perubahan f terhadap x atau kecepatan f berubah terhadap x. Jadi kalau saya melihat f double aksen itu adalah laju perubahan dari kecepatan di titik x. Laju perubahan terhadap kecepatan artinya perubahan kecepatan kita sebut akselerasi. Oke ya, terakhir kita mau masuk ke arti dari, turunan. Kalau saya ambil 2 titik sembarang, misalkan di sini pada interval AB, saya mau melihat, hubungan antara kemonotonan dan, turunan. Kalau saya lihat pada AB ini, interval dari sini sampai sini, kita tahu bahwa di interval kecil ini, maka, fungsi Y sama dengan fx ini, dia akan naik. Apa artinya? Saya bisa buktikan bahwa untuk sembarang X dengan Y pada interval ini, maka kalau X-nya kurang dari Y, maka nilai fungsi fx pasti ketinggiannya akan lebih kecil dari, akan kurang dari ketinggian dari Fy. Nah, sehingga saya mendapatkan hubungan pada akhirnya adalah ini. Kalau f aksen x-nya, ini kemiringan gradien dari garis singgungnya positif ya, pada interval ini. Kalau f aksen x-nya lebih besar dari 0 pada suatu interval, maka f-nya pasti naik. Hati-hati, ini juga berlaku kontraposisinya. Kalau f tidak naik, maka f aksen x lebih kecil atau sama dengan 0. Hati-hati ketika saya bicara tentang f tidak naik, dia tidak harus turun ya. F tidak naik itu bisa dia, konstan. Bisa dia konstan. Dan pada akhirnya juga tidak berlaku konversnya. Kalau F-nya itu naik, dia tidak berlaku F aksen X-nya. Coba kamu pikirkan, contohnya mengapa, fungsinya tidak berlaku. Nah, jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang 2 sifat turunan, yaitu tentang pertama kali, kalau dia terdiferensialkan di suatu titik, maka dia akan kontinu. Yang kedua, hubungan kemonotonan dan turunan, kalau dia positif, maka F naik pada interval itu, atau kalau F aksennya negatif, maka dia akan turun pada interval itu. Nah, untuk, berikutnya kita akan melihat bagaimana, beberapa formula untuk turunan, karena tidak mungkin setiap kali kita menggunakan, limit untuk mencari turunan dari sebuah fungsi. Kita juga bisa membangun, turunan dari berbagai kombinasi fungsi, yaitu turunan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dari fungsi. Oke, terima kasih.